Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu bin Abdullah dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Riau. NIM 18051112752. Di sini saya akan sedikit membahas tentang biomekanika dan juga tentang hukum kesetimbangan, yang mana dalam mata kuliah biomekanika, mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Rola Angga Lardika, SPD, MPD, IVP. Pertanyaan pertama yaitu pengertian biomekanika. Biomekanika adalah ilmu mekanik terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi yang menyangkut tubuh manusia atau gerak tubuh manusia dan hampir semuanya tubuh makhluk hidup. Menurut Kevin dan Anderson 1984, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pekerja dan peralatannya, lingkungan kerja, dan lain-lain untuk meningkatkan performa dan mengurangi kemungkinan cedera. Pertanyaan yang kedua yaitu fungsi biomekanika. Fungsi biomekanika yaitu sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktek olahraga. Yang kedua, prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Yang ketiga yaitu mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga lebih efektif dan bermanfaat. Sedangkan menurut Arman Abdullah 1994.202 dijelaskan bahwa 1. Pemahaman tentang biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan fungsi anatomis, fisiologi, dan mekanika dari tubuh manusia, dan akan membantu meniadakan kesalahan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar keterampilan, sehingga dapat meningkatkan perkembangan unjuk kerja, keterampilan khusus, lebih cepat dan sempurna. Yang kedua, pengetahuan tentang biomekanika juga penting bagi atlet karena ia akan menyadari kekeliruan untuk mencoba meniru gaya atlet lain karena gaya tersebut memberikan keberhasilan bagi atlet tersebut, sehingga atlet harus mengembangkan gayanya sendiri sebab pada umumnya tidak ada dua manusia yang sama dalam karakteristik jasmaninya, seperti kekuatan otot, kelentukan, tipe tubuh, dan juga seperti karakteristik fisiologinya. Pertanyaan yang ketiga yaitu definisi hukum kesetimbangan 1 dan contohnya dalam olahraga. Definisinya yaitu badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya yaitu saat kita bermain bola basket dan saat melakukan jump shot, maka saat melakukan jump shot itu titik berat badan kita berada di kaki, dan saat melakukan lemparan maka jatuhnya pun akan seperti saat kita melempar bola tersebut. Jadi kembali ke posisi awalnya. Kita bisa melihat di gambar samping ini, saat melakukan jump shot maka posisi tubuh akan seperti kembali semula. Pertanyaan yang keempat yaitu definisi hukum kesetimbangan 2 dan contoh dalam olahraga. Definisinya yaitu kesetimbangan
lurus dengan bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, maka besar kestabilannya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, maka kecil pula kestabilannya. Contohnya saat kita melakukan gerakan kuda-kuda pada pencaksilat. Jika kuda-kuda kita kecil atau jarak kaki kita kecil, maka itu keseimbangan tubuh kita akan mudah tergoyahkan. Dan sebaliknya, jika lebar kaki kita pas, maka tubuh kita akan stabil dan tidak mudah tergoyangkan. Contohnya seperti pada gambar, kita bisa lihat bahwa gerakan kuda-kuda itu stabil dan keseimbangannya terjaga. Pertanyaan kelima yaitu definisi hukum kesetimbangan 3 dan contohnya dalam olahraga. Definisinya yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Atau semakin besar benda tersebut, maka kestabilan benda tersebut akan besar. Sebaliknya, semakin ringan suatu benda atau semakin ringan suatu berat badan, maka semakin kecil kestabilannya. Contohnya yaitu seperti gulat, atau saat kita mendorong orang yang lebih kurus dari kita, maka orang yang kurus tersebut akan terdorong karena kestabilan tubuhnya tidak terjaga. Dan bila orang yang kurus tersebut mendorong kita, kita tidak akan terlalu bergeser karena kestabilan tubuh kita terjaga. Kita bisa melihat contohnya di gambar di samping. Pertanyaan yang keenam yaitu definisi hukum kesetimbangan 4 dan contohnya dalam olahraga. Definisinya yaitu stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi badan tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka semakin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal ke arah tersebut, maka kecil pula stabilitasnya. Contohnya yaitu ketika dua orang beradu tenaga dengan saling mendorong dengan tangan, yang satu posisi kaki kuda-kuda dan yang satu kaki berdiri dengan lurus atau tegak. Dan bisa kita lihat bahwa posisi yang kuda-kuda itu lebih akan stabil atau tidak tergoyahkan. Juga kita bisa lihat dalam olahraga tarik tambang yang posisinya bersiap dengan kuda-kuda atau dengan gaya tumpuan di depan dengan orang yang berdiri tegak, maka itu akan lebih stabil dengan orang yang bersiap dengan kuda-kuda atau siap untuk menarik tambang tersebut. Pertanyaan yang ketujuh yaitu sebutkan definisi
hukum kesetimbangan 5 dan contohnya dalam olahraga. Definisinya yaitu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan atau benda terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, maka semakin kecil stabilitasnya. Sedangkan sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka semakin besar stabilitasnya. Contohnya yaitu saat pertandingan gulat, lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Dengan jarak vertikal yang sangat kecil berarti stabilitasnya seimbang. Bisa kita lihat dalam gambar di samping. Saat orang gulat saat akan mengangkat, maka lawannya ini akan berusaha menahannya, menarik ke bawah, sehingga tidak terjadi dibanting atau penguncian. Sekian penjabaran dari saya. Banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul khaliyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.